Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang telah menyempatkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami ini. Jadi di diskusi ini kami akan menjelaskan mengenai tugas proyek, mengenai pengembangan produk dari tote bag. Jadi tote bag ini merupakan produk yang akan kami kembangkan ke depannya. Jadi kami dari kelompok 4 dengan anggota yaitu ada saya sendiri yaitu Surya Rizky Anmanda dengan BP 1910 93 3027 dan ada rekan saya itu Marsha M. Hafiza dengan BP 1910 93 2011 dan yang ketiga itu ada rekan saya Nadia Khairunisa dengan BP 1910 93 2044. Baik, langsung saja mengenai bab 1 yaitu latar belakang. Yang pertama itu pada 1.1 mengenai deskripsi umum produk. Jadi produk yang akan kami rancang itu tote bag. Tote bag ini merupakan sebuah tas yang berkembang pada zaman sekarang ini. Jadi kebanyakan orang yang menggunakan tote bag ini merupakan mahasiswa atau pelajar. Jadi menggunakan tote bag ini banyak kalayak umum yaitu pemuda pada zaman sekarang ini. Jadi pada akhir-akhir ini karena COVID-19 sudah mulai menurun, sehingga sekolah dan kampus sudah mulai melakukan pembelajaran secara offline ataupun tatap muka. Untuk pelajar atau mahasiswa, biasanya mereka itu menyimpan peralatan alat tulis atau laptop di dalam tote bag-nya. Karena juga sering kita lihat mahasiswi atau mahasiswa zaman sekarang ini tidak menggunakan tas, melainkan menggunakan tote bag. Jadi bukan hanya itu, tote bag ini juga bisa sebagai menambah kesan fashionable bagi penggunanya. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan model dan motif untuk tote bag yang biasa digunakan agar semakin menambah daya beli dari pengguna tote bag ini. Untuk 1.2-nya, kenapa kami memilih produk ini? Karena tote bag merupakan produk yang sangat digemari oleh pelajar, khususnya untuk mahasiswi. Pelajar dan mahasiswi pada saat sekarang ini menggunakan tote bag bukan hanya untuk menyimpan barang, namun juga sebagai penambah nilai fashion dari dirinya atau sebagai fashionable. Dan biasanya barang bawaan mahasiswa yaitu seperti laptop, botol minum, dan alat tulis dan lainnya itu mereka biasanya menyimpan itu di tote bag sekarang, bukan melalui tas. Dan mahasiswa juga membutuhkan bahan yang pastinya membutuhkan bahan yang berkualitas serta model dan motif yang baik untuk digunakan. Oleh karena itu, di sini kami memilih produk tote bag untuk dikembangkan sesuai dengan keinginan pengguna atau user. Untuk 1.3-nya itu pentingnya dilakukan pengembangan. Kenapa penting kami melakukan pengembangan produk? Karena kebutuhan pengguna atas kepentingan untuk menyimpan barang dan menambah penampilan atau fashionable. Ini dijadikan alasan mengapa pentingnya dilakukan pengembangan produk agar penggunanya merasa nyaman dan puas dengan produk tote bag yang sudah ada sekarang. Untuk penggunaan tote bag ini juga semakin meningkat, kita lihat di pasaran saat sekarang ini pasca pandemi COVID-19 ini sudah menurun. Untuk pelajar dan mahasiswa sudah bisa melakukan pembelajaran tatap muka atau offline. Karena itu mereka masih membutuhkan tas atau tote bag yang bisa digunakan untuk membawa alat tulis ataupun laptop. Jadi pelajar dan mahasiswa ini membutuhkan tote bag yang pastinya berkualitas, namun tetap memperhatikan nilai fashionable-nya. Selanjutnya mengenai bab 2, kepada rekan saya dipersilakan untuk menjelaskan. Baik, terima kasih Surya. Untuk selanjutnya penjelasan bab 2 yaitu perencanaan produk, yang dimana perencanaan produk itu diawali dengan perumusan peluang pengembangan produk, yang dimana ada 5 langkah di sini, yaitu perumusan Carter, yang kedua pikirkan dan tentukan berbagai alternatif peluang, yang ketiga filter peluang, yang keempat lakukan pengembangan peluang yang diinginkan, yang kelima pilih peluang terbaik. Yang pertama itu perumusan Carter, yang dimana Carter ini hampir sama dengan pernyataan misi produk baru, namun Carter ini lebih detail sedikit dan memiliki pembatas utama. Perumusan Carter untuk tote bag ini adalah menciptakan produk tote bag yang multifungsi dan fashionable serta dapat dipasarkan kepada pelajar dan mahasiswa melalui online shop. Batasannya yaitu tote bag, fashionable, pelajar, mahasiswa, dan online shop. Yang kedua itu pengumpulan kandidat peluang, yang dimana
Peluang ini dilakukan dengan survei dengan bantuan Google Form, yang di mana Google Form itu berisikan nama, umur, gender, pekerjaan, dan 5 peluang serta seberapa pentingnya peluang tersebut terhadap customer. Peluang yang layak dilanjuti dan saran fitur tambahan yang ada di peluang. Adapun peluang yang diberikan diantaranya yang pertama, peluang 1, perbaikan pada bahan, yaitu pilihannya ada polyester, kulit, kanvas, katun, dan belacu. Peluang kedua, perbaikan pada kapasitas penyimpanan, yaitu mampu menyimpan laptop, mampu menyimpan tumbler, mampu menyimpan alat tulis, dan mampu menyimpan pouch. Peluang ketiga, perbaikan pada ukuran, yaitu besar, standar, dan kecil. Peluang keempat, perbaikan pada desain, bulat, persegi, dan persegi panjang. Peluang yang kelima yaitu perbaikan warna, yaitu terang, gelap, dan pastel. Untuk perumusan selanjutnya itu pemilihan peluang, yang dimana berdasarkan hasil pengumpulan kandidat peluang yang sebelumnya, responden memilih peluang perbaikan bahan dan kapasitas penyimpanan yang layak yang dilanjuti. Oleh karena itu, dapat disimpulkan untuk inovasi produk tote bag yang diinginkan konsumen itu adalah perbaikan bahan, yaitu dipilih bahan kanvas, dan kapasitas penyimpanan, yaitu mampu menyimpan laptop. Selanjutnya itu opportunity statement, yang dimana opportunity statement adalah proses perencanaan yang dimulai dengan diidentifikasinya peluang pengembangan produk. Peluang yang dimaksud di sini adalah tugas proyek kali ini peningkatan untuk produk yang sudah ada. Berikut merupakan pernyataan peluang atau opportunity statement pada pengembangan produk tote bag. Yang pertama itu perbaikan pada bahan, yaitu polyester, kulit, kanvas, katun, dan belacu. Yang kedua, perbaikan pada kapasitas penyimpanan, yaitu dapat menyimpan laptop, menyimpan tumbler, menyimpan alat tulis, dan menyimpan pouch. Berdasarkan pernyataan peluang tersebut, maka dapat dijadikan proyek pengembangan produk berikut, yaitu pengembangan produk tote bag yang terbuat dari bahan kanvas dan kapasitas penyimpanan yang dapat menyimpan laptop. Selanjutnya, kita akan merumuskan vision statement dan mission statement, yang dimana mission statement-nya yaitu untuk produk tote bag ini yaitu deskripsi produk tote bag yang memiliki fungsi sebagai alat penyimpanan barang yang multifungsi dengan bahan kanvas serta dapat menyimpan laptop bagi mahasiswa. Sedangkan proporsi manfaatnya yang pertama, produk memiliki bahan kanvas, dan kedua, produk dapat menyimpan laptop. Tujuan bisnis utama yang pertama, launching pada tahun 2022. Yang kedua, menghadirkan tote bag yang fashionable dan multifungsi. Sedangkan pasar utamanya yaitu mahasiswa atau pelajar. Selanjutnya, asumsi dan batasan. Yang pertama, terbuat dari bahan kanvas. Kedua, memiliki penyimpanan laptop. Yang ketiga, memiliki desain dan motif yang limited. Dan stakeholder-nya itu ada 4, yang dimana ada customer, supply bahan, marketing, dan influencer. Baik, selanjutnya yaitu identifikasi kebutuhan konsumen. Yang pertama yaitu pengumpulan data penyataan pelanggan. Tahapan awal dalam mengidentifikasi kebutuhan konsumen yaitu mengumpulkan data penyataan pelanggan. Data penyataan pelanggan ini perlu untuk dikumpulkan, untuk diolah dan diketahui kebutuhannya. Pengumpulan data penyataan pelanggan ini terdiri dari metode yang digunakan, customer statement, customer needs, dan hierarki customer needs. Yang pertama yaitu metode yang digunakan. Di sini kami menggunakan metode survei dengan Google Form. Dan berikut ini adalah hasil responden yang didapatkan dari Google Form yang sudah disebarkan. Mungkin lanjut, next slide. Lanjut terus.
Baik, selanjutnya yaitu customer statement. Customer statement ini didapatkan dari saran untuk produk yang diberikan oleh konsumen, yang didapatkan dari hasil dari JIHOM yang didapatkan sebelumnya. Customer statement yang terdapat untuk perancangan produk tote bag ini adalah yaitu yang pertama terbuat dari bahan kanvas yang kuat, tebal dan tahan lama. Kedua, memiliki muatan yang banyak. Tiga, memiliki kapasitas untuk penyimpanan laptop, alat tulis dan tumbler. 4, memiliki ukuran standar. 5, memiliki desain persegi panjang dengan desain yang simpel dan elegan. Dan yang keenam, memiliki warna yang tidak terlalu terang dan cocok digunakan untuk kegiatan apapun. Selanjutnya yaitu customer needs. Customer needs atau kebutuhan pelanggan ditentukan berdasarkan customer statement yang sudah didapatkan sebelumnya. Customer needs perlu untuk diidentifikasi untuk menentukan kebutuhan konsumen terhadap produk tote bag. Customer needs dari produk tote bag ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, customer statement terbuat dari bahan kanvas yang kuat, tebal, dan tahan lama. Untuk customer need-nya yaitu tote bag terbuat dari bahan kanvas yang berkualitas. Kemudian untuk customer statement memiliki muatan yang banyak, customer need-nya yaitu tote bag memiliki muatan yang banyak. Untuk customer statement memiliki kapasitas untuk penyimpanan laptop, alat tulis, dan tumbler, maka customer need-nya yaitu tote bag mampu menyimpan keperluan untuk kuliah. Untuk customer statement memiliki ukuran standar, maka customer need-nya yaitu tote bag memiliki ukuran sesuai dengan ukuran tote bag pada umumnya. Lalu untuk customer statement memiliki desain persegi panjang dengan desain yang simpel dan elegan, maka customer need-nya yaitu tote bag berbentuk persegi panjang dengan desain yang simpel dan elegan. Dan untuk customer statement memiliki warna yang tidak terlalu terang dan cocok digunakan untuk kegiatan apapun, maka customer need-nya yaitu tote bag memiliki warna yang cocok digunakan untuk kegiatan apapun. Lalu selanjutnya yaitu menentukan hierarki customer needs. Setelah ditentukan customer needs, selanjutnya yaitu menentukan hierarki customer needs. Hierarki customer needs ditentukan berdasarkan tingkat kepentingan customer needs dalam pengembangan produk tote bag. Hierarki customer needs dapat dilihat pada tabel berikut, di mana untuk kebutuhan primer ditandai dengan warna biru, kebutuhan sekunder ditandai dengan warna hijau, dan kebutuhan awal kalimat itu merupakan tingkat kepentingan dari setiap need yang ada. Selanjutnya yaitu penetapan spesifikasi produk. Spesifikasi produk menjelaskan secara tepat apa-apa saja yang harus dilakukan produk yang sifatnya terukur. Spesifikasi produk ini berguna untuk proses pengembangan produk berikutnya. Spesifikasi produk terdiri atas dua, yaitu spesifikasi target dan spesifikasi akhir. Yang pertama itu spesifikasi target. Yang pertama, untuk menentukan spesifikasi target, hal pertama yang harus dilakukan yaitu menyiapkan daftar metrik. Di sini untuk daftar metriknya dapat dilihat yaitu untuk metrik 1 itu untuk need nomor 1, di mana metriknya itu adalah bahan tas berupa kanvas dengan tingkat kepentingannya yaitu 4. Dan di sini unitnya adalah list. Lalu untuk yang metrik 2 itu untuk need yang nomor 2, metriknya yaitu ukuran penyimpanan utama tote bag dengan tingkat kepentingannya yaitu 5 dan satuannya cm. Kemudian untuk metrik yang ketiga itu untuk needs yang nomor 2, di mana metriknya itu kapasitas maksimal tas dengan tingkat kepentingannya yaitu 5, satuannya itu kilogram. Lalu untuk metrik yang keempat itu untuk needs yang nomor 4, metriknya itu warna monokrom, tingkat kepentingannya 3 dengan unitnya adalah list. Lalu untuk metrik yang kelima untuk needs yang nomor 5 dengan matriksnya itu ukuran saku laptop dengan tingkat kepentingannya 5, satuannya cm. Lalu untuk matriks yang ke-6 itu untuk needs yang nomor 5, matriknya itu ukuran saku tumbler dengan tingkat kepentingannya 4 dengan satuannya cm. Lalu yang terakhir yaitu metrik yang ke-7 untuk nomor kepentingan yang ketiga, matriksnya yaitu hiasan bagian luar tote bag dengan tingkat kepentingannya 3 dan unitnya yaitu list. Lalu di sampingnya merupakan matriks need metric, di mana di sini matriks yang menggambarkan hubungan antara needs dengan metriknya. Dan ini merujuk pada tabel sebelumnya,
di mana untuk needs yang pertama itu dipenuhi oleh matriks yang nomor 1. Kemudian untuk needs yang kedua akan dipenuhi oleh matriks nomor 2, 5, dan 6, dan begitu seterusnya. Next slide. Lalu selanjutnya yaitu dalam menetapkan spesifikasi target, selanjutnya itu menetapkan nilai target yang ideal dan dapat diterima secara marginal. Di sini dari matriks yang sudah didapatkan sebelumnya akan ditetapkan nilai target yang ideal untuk setiap matriks yang ada. Di sini untuk ukuran penyimpanan utama tote bag itu ditetapkan ukurannya 38 kali 32 cm. Lalu untuk ukuran saku laptop itu ukurannya 34 kali 24 cm. Dan ukuran saku tumbler itu ukurannya 16 kali 10 cm. Dan untuk kapasitas maksimum tote bag itu sebesar 3 kg. Selanjutnya yaitu menetapkan spesifikasi akhir. Tahapan terakhir dalam penetapan spesifikasi produk adalah menetapkan spesifikasi akhir. Tahapan dalam menetapkan spesifikasi akhir itu adalah yang pertama mengembangkan model teknis produk. Model teknis produk adalah alat untuk memprediksi nilai metrik untuk serangkaian keputusan desain. Model teknis dari produk tote bag menggunakan pendekatan analitis, di mana di sini yang digunakan yaitu model statis. Di sini untuk pada diagram dapat dilihat untuk bagian kiri itu adalah inputnya dan untuk bagian kanannya itu adalah output. Dan berdasarkan model teknis ini dapat dilihat bahwa konsep desain produk tote bag terpilih yaitu produk tote bag yang dilengkapi dengan saku laptop dan saku tumbler. Dengan inputnya yaitu bahan produk tote bag yang terbuat dari kanvas, terdapat saku laptop dan tumbler pada tote bag dan memiliki muatan yang banyak. Dan outputnya itu tote bag yang ramah dengan penggunanya atau user friendly, di mana tote bag ini dapat digunakan oleh pengguna kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya yaitu dalam menetapkan spesifikasi akhir, tahapan selanjutnya yaitu evaluasi hasil dan proses. Dalam mengevaluasi dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah produk yang sedang dikembangkan akan dapat memenangkan persaingan? Jawabannya iya, karena produk tote bag yang dikembangkan cukup inovatif dan jarang berada di pasaran. Lalu, apakah konsep yang dipilih paling cocok dengan target pasar? Jawabannya iya, karena produk tote bag yang berada di pasaran saat ini belum banyak dilengkapi dengan saku laptop dan saku tumbler. Lalu yang ketiga, haruskah perusahaan memulai upaya formal untuk mengembangkan model teknis yang lebih baik dari beberapa aspek kinerja produk di masa mendatang? Jawabannya harus, karena produk ini merupakan produk inovatif yang menjanjikan apabila dijual di pasaran. Baiklah, selanjutnya untuk bab 4 yaitu penetapan konsep terpilih, yang dimana untuk poin pertama itu desain diagram fungsional. Yang kedua itu identifikasi masalah, yang dimana identifikasi masalah ini dibagi atas 2 subsistem, yang dimana subsistem yang pertama itu adalah subsistem penambahan saku penyimpanan laptop, yang dimana penambahan saku penyimpanan laptop ini pada tote bag dilakukan untuk memudahkan user menyimpan dan membawa laptop dengan aman. Yang kedua yaitu subsistem penambahan saku penyimpanan tumbler. Penambahan saku penyimpanan tumbler pada tote bag dilakukan untuk membantu user menyimpan tumbler agar air pada tumbler tidak tumpah, serta mengefisienkan penggunaan tote bag tersebut. Selanjutnya adalah alternatif solusi, yang dimana di sini kami menyediakan alternatif solusi pada setiap konsep ini, yang dimana kami menggambar manual konsep pertama. Selanjutnya itu adalah alternatif solusi, yang dimana alternatif solusi yang pertama itu adalah menetapkan konsep penambahan penyimpanan laptop. Di sini kami menggambar secara manual untuk gambaran kasar konsep pertama, yaitu adanya saku penyimpanan laptop. Yang kedua adalah penambahan penyimpanan tumbler, yang dimana saku penyimpanan tumbler terletak di bagian kanan tas.
Selanjutnya, alternatif solusi pada konsep yang ketiga, yaitu adalah penambahan penyimpanan laptop dan penyimpanan tumbler, yaitu gabungan antara ketiga konsep, yaitu saku penyimpanan laptop dan saku penyimpanan tumbler digabung di dalam sebuah tote bag. Baik, terima kasih kepada Nadia dan Fiza. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan dari kelompok 4, yaitu mengenai pengembangan produk tote bag. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mewakili rekan dari kelompok 4. Maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, kawan-kawan.